Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Amanda Syabila Putri. Di sini saya akan menyampaikan topik tentang kekuasaan dan politik. Pasti kalian sudah nggak asing lagi sama yang namanya politik dan kekuasaan dalam organisasi. Kalau gitu, mari kita bahas. Selanjutnya, saya akan membahas secara singkat apa itu kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain, bahkan melawan kehendak mereka. Yang kedua, ada politik, adalah proses interaksi antar individu dalam organisasi, di mana mereka hanya berupaya memperoleh, menggunakan untuk mempertahankan kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu. Faktanya, pelaksanaan kekuasaan dalam politik bertujuan untuk mengkoordinasi kepentingan semua orang dalam suatu organisasi, bukan hanya individu, kepentingan individu, dan kelompok manapun. Selanjutnya, kita akan membahas elemen politik dalam organisasi. Yang pertama ada persaingan dan kekuasaan, yang kedua dinamika antar kelompok, yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Pembatasan kekuasaan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan anggota organisasi terhadap penguasa dan penciptaan keadilan kenyamanan dalam hidup. Meskipun kekuasaan melibatkan distribusi otoritas, politik melibatkan strategi dan teknik untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Ini menjadi penting untuk menganalisis interaksi antar anggota organisasi untuk memahami bagaimana keputusan dibuat, konflik diselesaikan, dan tujuan organisasi tercapai. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Yang pertama, ada sosial dan ekonomi. Yang kedua, ada identitas politik. Yang ketiga, ada media massa. Yang keempat, ada keluarga dan lingkungan sosial. Yang kelima, ada isu dan politik tertentu. Selanjutnya, kita akan masuk di jenis-jenis kekuasaan. Dia ada 7. Yang pertama adalah kekuasaan formal, yang kedua kekuasaan ahli, kekuasaan paksaan, ketiga kekuasaan referensi, yang kelima ada kekuasaan imbalan, yang keenam ada kekuasaan informasi, dan yang ketujuh ada kekuasaan dependensi. Kita akan masuk di implikasi bagi manajemen organisasi. Ada 3. Yang pertama, kinerja organisasi. Konflik politik dapat menurunkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang kedua, ada efisiensi dan efektivitas. Lingkungan politik yang negatif dapat menurunkan motivasi dan moral karyawan. Yang ketiga, motivasi dan moral karyawan. Penggunaan kekuasaan politik yang sehat dapat meningkatkan kinerja organisasi, sebaiknya jika tidak terkontrol dapat merusak kinerja karyawan. Dan di sini kita memiliki beberapa strategi untuk mengelola kekuasaan dan politik. Yang pertama, transparan, keadilan dan etika. Yang ketiga, pemberdayaan karyawan. Yang keempat, pengembangan kepemimpinan. Yang kelima, komunikasi efektif. Apa sih transparansi itu? Membuka akses informasi dan proses pengambilan keputusan secara transparan. Yang kedua adalah keadilan dan etika, menerapkan prinsip keadilan dan etika dalam pengambilan keputusan dan penggunaan kekuasaan. Yang ketiga ada pemberdayaan karyawan, memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada karyawan. Yang keempat ada pengembangan kepemimpinan, pengembangan kepemimpinan yang mampu mengelola kekuasaan dan politik secara efektif. Yang kelima, komunikasi efektif, membangun komunikasi yang terbuka dan jujur di antara anggota organisasi. Yang selanjutnya ada politik organisasi. Yang pertama ada pembentukan koalisasi, membentuk kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada networking, membangun hubungan dengan individu-individu terpengaruh. Yang kedua ada negosiasi, berunding untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang sama. Yang ketiga ada kompromi, memberikan konsensi untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga ada intrik, menggunakan trik tersembunyi untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Yang keenam ada sabotase, menghalangi usaha orang lain. Dari materi yang telah saya jelaskan didapatkan kesimpulan tentang kekuasaan dan politik. Kekuasaan dan politik merupakan bagian tak terpisahkan dari organisasi. Memahami dinamika keduanya serta mengelola penggunaan kekuasaan dan politik secara bijak sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Lingkungan kerja yang
positif dan produktif, manajemen yang efektif harus mampu menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan organisasi secara menyeluruh. Saya rasa cukup presentasi yang telah saya sampaikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah yang terakhir, ada bukti upload di Akademika. Jika sekiranya ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanyakan di kolom diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.